menjawab 10 pertanyaan dari guru saya, mata pelajaran sosiologi. Pertanyaan yang pertama, jelaskan perbedaan mudik dan pulang kampung. Mudik itu berkaitan dengan momentum hari raya atau lebaran, sedangkan pulang kampung bisa dilakukan kapan saja tanpa adanya hubungan dengan hari raya keagamaan, Idul Fitri ataupun lebaran. Yang kedua, jelaskan perbedaan social distancing dan physical distancing. Menurut WHO, pengertian physical distancing adalah pembatasan jarak manusia secara fisik saja. Beda physical distancing dan social distancing cukup jelas, karena physical distancing hanya menjaga jarak secara fisik dan bukan berarti memutuskan hubungan kerabat atau hubungan sosial. Artinya, warga bisa menjaga jarak satu sama lain dengan diam di rumah masing-masing, namun jaringan kekeluargaan dan hubungan kekerabatan masih bisa dilakukan di sosial media. Berbeda dengan social distancing, yang berarti secara sosial pun harus diberi jarak atau menjauhi hubungan sosial itu sendiri. Yang ketiga, jelaskan perbedaan masyarakat majemuk dan heterogen. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakteristik kebudayaan, baik perbedaan dalam bidang etnis, golongan, agama, tingkat sosial yang tinggal dalam suatu komunitas tertentu. Masyarakat heterogen adalah masyarakat dengan identitas ras, etnis, agama, kebudayaan yang beragam. Pada masyarakat heterogen bisa dijumpai dengan berbagai agama, kebudayaan, termasuk jenis makanan. Contoh masyarakat heterogen adalah di Indonesia yang warganya memiliki identitas agama, kebudayaan, dan kekhasan kuliner yang berbeda. Yang keempat, jelaskan perbedaan masyarakat pluralisme dan multikultural. Multikulturalisme adalah sebuah paham yang menyatakan bahwa suatu masyarakat sebaiknya terdiri dari banyak kelompok kebudayaan yang berbeda dalam status sosial yang sama, atau paling tidak mengizinkan kelompok-kelompok budaya yang berbeda tersebut tinggal dalam suatu wilayah, sedangkan pluralisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa orang dari ras, agama, serta kepercayaan politik yang berbeda dapat hidup dengan damai di masyarakat yang sama. Pertanyaan kelima, jelaskan perbedaan integrasi dan reintegrasi. Perbedaan integrasi dan reintegrasi secara sosial. Integrasi sosial merupakan suatu proses di mana unsur-unsur dalam masyarakat bersatu. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari berbagai macam perbedaan suku, budaya, kepercayaan atau agama, dan sebagainya. Dengan menyatunya berbagai perbedaan ini, maka dalam lingkungan masyarakat menghasilkan kesepakatan berupa nilai dan norma yang berlaku. Sedangkan reintegrasi sosial ini dapat terjadi karena konflik yang terjadi di masyarakat, di mana nilai dan norma telah disepakati bersama tidak digunakan lagi. Melalui reintegrasi sosial ini, dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap nilai dan norma yang telah disepakati. Tidak mudah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, membutuhkan waktu yang cukup lama. Nomor 6. Jelaskan 5 hal yang menyebabkan disintegrasi. Yang pertama, berkembangnya ideologi. Ideologi yang sangat bertentangan dengan Pancasila seperti ideologi komunisme, ideologi Leninisme, ideologi Marxisme, ideologi neoliberalisme. Yang kedua, adanya golongan-golongan maupun kelompok masyarakat yang tidak mengikuti aturan, baik aturan daerah dan negara secara benar dan baik. Yang ketiga, memudarnya kepercayaan rakyat terhadap para pemimpin dan pengelola negara. Yang keempat,
norma-norma yang sebelumnya berlaku di masyarakat menjadi sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya untuk dicapai cita-cita rakyat. Yang kelima, kurangnya sanksi yang tegas bagi para pelanggar aturan daerah dan negara. Selanjutnya nomor 7, jelaskan 5 hal yang mempercepat integrasi. 5 hal yang mempercepat integrasi adalah toleransi terhadap perbedaan, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, sikap saling menghargai, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, sikap adanya perkawinan campuran atau amalgamation bersamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, adanya musuh bersama dari luar. Yang kedelapan, jelaskan perbedaan konflik positif dan konflik negatif. Konflik positif adalah konflik yang sifatnya tidak menggunakan kekerasan akan tetapi melalui debat mulut antar lawan dan ujungnya dapat diselesaikan dengan damai. Contohnya, persidangan terjadi konflik adu mulut antar saksi, tersangka, dan jaksa hakim. Sedangkan konflik negatif adalah konflik yang ujung-ujungnya berakhir kekerasan yang bersifat destruktif atau merusak. Contohnya tragedi Mei 1998. Yang kesembilan, bagaimana cara kontrol sosial saat kondisi pandemi COVID. Cara kontrol sosial saat pandemi COVID itu yang pertama, secara teratur menyeluruh bersihkan tangan Anda dengan sabun dan air atau cairan berbasis alkohol. Mencuci tangan dengan sabun dan air atau menggunakan cairan berbasis alkohol bisa membunuh virus yang mungkin ada di tangan Anda. Yang kedua, pertahankan jarak fisik atau physical distancing setidaknya 1 meter atau 3 kaki antara Anda dan siapa saja yang batuk dan bersin. Ketika seorang batuk atau bersin, maka menyemprotkan tetesan cairan kecil dari hidung atau mulut mereka yang mungkin mengandung virus. Jika Anda terlalu dekat, Anda bisa menghirup tetesan air termasuk virus COVID-19 jika orang tersebut menderita batuk. Yang ketiga, hindari menyentuh mata atau hidung dan mulut. Tangan menyentuh banyak permukaan dan virus dapat menempel. Setelah terkontaminasi, tangan dapat memindahkan virus ke mata, hidung, ataupun mulut Anda. Dari sana, virus bisa masuk ke tubuh Anda dan bisa membuat Anda sakit atau tertular penyakit tersebut. Yang keempat, pastikan Anda dan orang-orang di sekitar Anda menjaga kebersihan pernafasan. Ini berarti menutupi mulut dan hidung Anda dengan siku atau anggota badan yang tertekuk saat Anda batuk atau bersin. Kemudian, segera buang tisu bekas yang digunakan untuk menutupi bersin atau batuk tersebut. Tetesan yang keluar saat Anda bersin atau batuk menyebabkan virus. Dengan mengikuti saran ini, Anda melindungi orang-orang di sekitar Anda dari virus. Yang kelima, tetap di rumah saja jika Anda merasa tidak sehat. Jika Anda mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas, cari bantuan medis dan hubungi mereka terlebih dahulu. Ikuti aturan atau otoritas kesehatan setempat Anda. Otoritas nasional dan lokal akan memiliki informasi terbaru tentang situasi di daerah Anda. Soal yang ke-10, usaha apa saja yang sekiranya menguatkan masyarakat dalam kondisi pandemi. Usaha agar tidak bosan di rumah, kita bisa melakukan kegiatan seperti memasak, membersihkan rumah, berkebun, atau berbisnis online shop. Sebelum virus COVID-19 mewabah, bisnis online shop sudah menjadi pilihan banyak orang karena sistemnya yang fleksibel. Namun
kamu bisa jualan dari rumah, transaksi lewat m-banking, lalu kirim-kirim barang pakai jasa jemput atau diantar oleh kurir. Biar omset makin naik, kamu bisa jualan hand sanitizer, masker, atau alat kesehatan lainnya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.